Shalom, bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan anugerah selalu berlimpah atas kita semuanya. Penyertaannya sungguh luar biasa sehingga kita boleh ada pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Apapun yang terjadi dengan kehidupan Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Bahwasanya kasih setia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita semuanya karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkesinambungan, dan ini kelanjutan daripada seri yang kemarin yang saya beri judul Cara Membangun Semangat Hidup. Cara membangun semangat hidup. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, menyikapi situasi pada saat ini. Sekalipun kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kita sangat yakin bahwa tangan Tuhan begitu perkasa menopang kita semuanya, dan Tuhan sebagai gembala akan menuntun kita semuanya. Saya akan melanjutkan kisah daripada Ishak. Bagaimana dia mewarisi iman daripada ayahnya Abraham, dan dia juga mewarisi kekayaan yang diberikan oleh ayahnya. Dia juga mewarisi anak sulung. Dia mewarisi suatu yang sangat luar biasa, hak yang sangat istimewa. Sehingga dia begitu luar biasa sampai dia dimasukkan daftar sebagai pahlawan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan kembali membacakan buat kita semuanya dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kehidupan Ishak ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang pilihan Allah, sebagai orang tebusan Allah, sebagai orang mewarisi kerajaan Allah, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, membangun semangat hidup ini. Dalam sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan dua hal yang dimiliki oleh Ishak sehingga dia tetap tegar. Yang pertama, dia berpegang teguh kepada iman yang dimiliki oleh papanya, yaitu Abraham. Dia berpegang teguh itu dan dia berseru kepada nama Tuhan Allah yang sungguh dahsyat itu. Dan yang kedua, dia selalu menjaga dirinya supaya dia tetap bersemangat. Dia berkobar-kobar, dia menguatkan dirinya, dia meneguhkan dirinya. Sehingga dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga,
Dia sebagai orang yang dianut oleh hamba-hambanya. Dia selalu membangun dirinya. Dia selalu bersemangat sekalipun ada banyak tantangan. Tetapi dia tetap bersemangat. Dia tidak pernah putus asa. Dan yang ketiga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dari tempat satu ke tempat yang lain di daerah Gerar itu akhirnya Ishak menemukan satu tempat. Dan di mana dia berada pada waktu itu, dia menggali sumur lagi. Dan waktu dia menggali sumur, dia menemukan air lagi. Dan waktu menemukan air itu, dia berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya tempat itu dinamai Rehobot. Dan dia mengatakan, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Yang ketiga saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Setiap kita harus bisa menemukan posisi kita, tempat kita, keberadaan kita, untuk kita bisa menikmati hidup. Dan di mana kita berada itu, kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang pada akhirnya kita bisa mengadakan persekutuan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang kita. Dan kita bisa membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Ishak menemukan tempat itu dan dia menamakan Rehobot. Dia mengatakan Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, dalam perjalanan hidup saudara, engkau juga harus menemukan tempat itu. Engkau bisa membangun keluarga, engkau bisa membangun segala sesuatu. Tetapi satu ingat bahwa di mana kita berada itu, kita harus bisa membangun satu persekutuan. Kita bisa membangun satu ibadah bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh senantiasa berseru kepadanya. Yang pada akhirnya kita bisa mengeksplor diri kita melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita. Dan keluarga kita bisa menikmati di sana. Anak-anak kita menikmati di sana, keluarga yang lain menikmati di sana. Dan engkau bisa berseru kepada nama Tuhan dengan enak. Dan saya ingin mengatakan tempat itu adalah hadirat Tuhan. Waktu engkau berada dalam hadirat Tuhan, waktu engkau berada di dalam hadiratnya, engkau menemukan hidupmu. Engkau menemukan hidupmu. Dan engkau menemukan bagaimana engkau harus menjalani hidup ini dengan sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Kalau boleh saya meminjam nama atau istilah, engkau menemukan passionmu. Engkau menemukan apa yang menjadi tempat di mana engkau merasa nyaman untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, untuk mengeksplor dirimu, untuk membangun komunikasi dengan keluargamu. Engkau bisa menemukan pasangan hidupmu. Dan Tuhan menyediakan itu. Seperti Ishak menyediakan tempat Rehobot itu. Dan waktu engkau menemukan itu, engkau akan berseru kepada Tuhan. Dan engkau akan selalu mengatakan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga engkau bisa bekerja dengan baik, melayani dengan baik, studi dengan baik, membangun keluarga dengan baik. Karena engkau sedang berada di dalam hadirat Tuhan. Dan yang keempat saya ingin menyampaikan, bagaimana kita tetap bersemangat hidup kita ini. Kita harus mengetahui titik kritis kita. Waktu engkau mengetahui titik kritismu, dan setiap kita pasti punya titik kritis bagaimana kekuatan kita dan bagaimana kelemahan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah suatu
pribadi yang luar biasa. Tetapi waktu dia bersama dengan istrinya memasuki daerah orang Filistin, dia mengatakan, dia membuat satu siasat. Dia mengatakan bahwa istrinya itu, dia mengatur satu siasat. Disuruh mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya. Dia berbohong kepada Raja Abimelek. Dan itu juga dilakukan persis oleh Ishak. Dan ini menjadi satu titik kritis yang saya mengatakan itu harus diwaspadai. Ada kalanya kita juga harus mewaspadai bagaimana kita berasal dari garis keturunan apa. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tetapi ini akan kita lihat, ini saya ingin mengatakan, itu titik kritis yang kita harus sikapi. Yang pada akhirnya, di sini Ishak bersama dengan istrinya, dia mengambil satu keputusan yang salah. Ishak mengambil dua orang istri sekaligus pada waktu itu. Dan Alkitab mencatat di situ. Pada akhirnya dengan keputusannya itu Ishak dan Ribka menjadi susah hidupnya. Dia menjadi tertekan dan dia menjadi yang tadinya hidupnya nyaman, sudah berada di Rehobot itu, berada dalam hadirat Allah itu. Tetapi oleh karena keputusannya yang salah, maka Ishak dan Ribka mengalami satu kesusahan terus-menerus. Alkitab mengatakan bahwa Ishak mengambil dua istri, yaitu Yudit dan Basmat. Keduanya adalah orang Het yang pada akhirnya menjadi jerat. Dan itu membuat hidupnya sangat susah. Alkitab mengatakan kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar dari kehidupan Ishak ini agar kita tidak mengalami kesusahan demi kesusahan. Kita harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dan kita harus melihat titik kritis di mana. Titik kritis saudara saya tidak tahu. Tetapi Ishak pada waktu itu, dia melakukan satu kesalahan. Yang pada akhirnya dia mengalami kehidupan yang menderita. Oleh karena dua wanita itu, yaitu Yudit dan Basmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pesan ini saya ingin menyampaikan, hati-hati terhadap titik kritis saudara. Mungkin titik kritis saudara itu berada di dalam pemandangan saudara, di mata saudara, pendengaran saudara. Biasanya seorang laki-laki itu titik kritisnya di mata. Hati-hati dengan apa yang engkau lihat. Kalau seorang wanita biasanya titik kritisnya itu di pendengarannya. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan, berhati-hatilah agar engkau tidak jatuh di berbagai macam pencobaan. Sama yang disampaikan oleh Tuhan dalam doanya, agar kita dibebaskan dari berbagai macam pencobaan. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan melihat kehidupan Ishak ini bagaimana. Ishak sudah diberkati oleh Tuhan. Dia sudah membangun keluarganya dengan baik. Tetapi pada akhirnya dia tidak melihat titik kritisnya. Pada akhirnya dia mengalami kesulitan
di dalam keluarganya. Saya mau Bapak Ibu kita semuanya tetap berada dalam hadirat Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan, dan kita boleh menyadari titik kritis kita, kelemahan kita. Sehingga waktu kita menyadari kelemahan kita, kita berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tetap mengcover kita, melindungi kita, menjaga kita. Dan kita sendiri boleh menghindar dari hal itu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga saudara akan menikmati hidup dan bisa mengakhiri kehidupan itu dengan sangat baik. Tuhan memberkati kita, Tuhan menuntun kita, tetapi kita juga harus menjaga diri kita dengan baik. Setiap saat kita membangun diri kita dalam hadirat Tuhan, sehingga tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, tetap bersukacita, bersemangat, membangun kehidupan ini, karena Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Bersukacitalah, bersemangatlah dalam mengikut Tuhan, karena Tuhan menyediakan berkat buat kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.